Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Wah Muhi di channel Saridam Sambas. Hari ini jam segini, bulan ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini, ya. Mudah-mudahan kabarnya baik, selalu senantiasa dalam lindungan yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Demikian pun sebaliknya juga Wah Muhi di saat sekarang dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, alhamdulillah. Berkat dorongan doa dari pemirsa, sahabat, subscribe semuanya. Mau ngapain Wah Muhi? Dari berbagai macam pertanyaan di email Wah Muhi itu banyak yang menanyakan, Wah Muhi seorang penyiar katanya. Ya, penyiar amatir belajar. Terus ada juga coba dong katanya bikin konten saat Wah Muhi siaran. Belum bikin. Karena masih berpikir Wah Muhi robotnya bingung. Ya kan? Robotnya bingung. Ini kontennya konten apaan? Gitu kan? Mau dibawa kemana ini konten? Tapi setelah Wah Muhi dipikir dibulak-balik, kenapa harus mikirin ini konten apaan? Mau dibawa kemana ini konten? Pertanyaannya yang tidak punya kuota, yang tidak punya paket, yang tidak punya pulsa bisa nonton YouTube gak? Gitu kan? Kemudian juga ibu-ibu yang dulu buta huruf aja paham dan tahu mana acara televisi yang menarik ditonton, mana yang tidak. Nah, Wah Muhi punya pikiran seperti itu. Ngapain harus dipikirkan mau dibawa kemana konten kita, temanya apa? Ya kan? Biar saja mereka yang memilih, biar saja mereka yang menentukan suka atau tidak dengan apa yang kita suguhkan melalui wadah yang saat ini sedang ditonton. Katanya nanti robotnya bingung. Biar bingung robotnya, biarin aja, ngapain bingung robot. Ya kan? Yang jelas ketika ada orang mau nonton YouTube punya kuota, tidak robot tahu nggak? Ya kan begitu. Nggak peduli lagi Wah Muhi masalah mau dibawa kemana, nggak peduli lagi kontennya, temanya apa, nggak peduli. Upload aja video. Adapun orang melihat YouTube, ketika suka mereka tonton. Ya enggak, iya deh. Ya Om Robot ya. Kok bilang Om Robot? Ya menurut pemikiran Wah Muhi, Om Robot. Karena ketika ada konten yang ininya kelihatan sama kesononya itu tidak pakai penutup, itu makin ramai. Aduh, oke deh, di kesempatan ini Wah Muhi dalam konten ini adalah pertama mau memberikan sesuatu. Ada juga yang email ya, yang minta tolong bagaimana sih cara siaran di radio ketika memang kita suaranya tenor gitu ya nih, tapi nggak bisa diliput karena sambil ada radio di sini. Tenor ya, atau cempreng. Wah Muhi juga cempreng. Nah, buat pemirsa, sahabat subscribe, mungkin ada niat ingin jadi penyiar radio namun tidak pede oleh karena punya suaranya cempreng kayak Wah Muhi atau tenor ya, atau apa tuh bahasanya, tidak menggema gitu kan, tidak ngebas dan cenderung beginilah. Sedangkan kalau radio itu identik dengan wah. Baiklah sahabat, dengar dimanapun berada. Nah seperti itu kan. Tapi yang namanya cempreng aja kayak Wah Muhi. Namun kita juga harus cerdas, harus cermat, harus pandai
menyikapi atau harus bisa masuk dengan kekurangan kita, dengan punya bahasa kita, dengan gaya kita sendiri. Mau dibawa kemana siaran kita kan terserah kita. Nah, kalau Uwamuhi dulu juga memang sempat jatuh bangun dalam hal penyiaran karena ada kritikan yang begitu pedas, karena dengan suara yang cempreng, dengan apapun itu sudah didapat. Tapi alhamdulillah itu ternyata semua formula atau spirit, bahkan bahasa Sundanya papadangati, kalau bahasa Indonesianya itu pemacu gitu. Walaupun dikritik dengan pedas, itu harus terima kasih, mencari lagi gaya dan cara siaran yang lebih baik. Nah, kalau Uwamuhi sih disikapi dengan banyak banyak guyon, tapi guyonnya yang mendidik, guyon yang santun, ya, candaan-candaan yang santun. Jadi buat para pemirsa subscribe, buat anak muda mungkin kalian ingin jadi penyiar, namun dengan terbatas wawasan atau keterbatasan pengetahuan dan lain sebagainya, atau memiliki suara yang tidak ngebas, cempreng seperti Uwamuhi, harus siapkan dulu segala sesuatunya sebelum siaran, sebelum ke ruang siar ini. Dan jangan lupa selalu bawa buku. Kalau sekarang sih nggak harus ada buku, karena di sini udah ada. Di internet sudah banyak bagaimana cara siaran radio yang bagus, yang baik. Banyak di sini. Terus juga guyonan-guyonan atau komika atau apa tuh namanya tuh, kayak komedian-komedian gitu, banyak. Jadi terserah kalian mau kemana kalian siarannya. Yang jelas masyarakat sekarang itu kan hiburan yang dibutuhkan. Apapun yang kita sampaikan di udara itu mengandung hiburan, namun juga harus dimasukkan informasi, edukasi, pengetahuan buat para pendengar di sana gitu. Nah, kalau Uwamuhi sementara ini kan ada buku-buku herbal nih. Banyak buku-buku herbal. Ini digali, ini bahan siaran yang luar biasa. Tapi supaya lebih menarik, supaya lebih asik didengar oleh para pemirsa, selipkan guyonan-guyonan sambil memberitahu, sambil memaparkan manfaat herbal, tapi dimasukkan juga, diselapkan guyonan, candaan-candaan yang jenaka, yang mana mereka mendengarkannya asik gitu. Aduh, minta dicontohin. Kita contohin aja sebentar ya, gak banyak. Contoh nih, misalnya Uwamuhi sedang siaran. Misalnya nih ya, sedang siaran. Gaya Uwamuhi ini mana nih? Misalnya sahabat subscribe-nya pendengar ya, misalnya ini mah, halo sahabat subscribe dimanapun berada, kembali lagi bersama Uwamuhi di sini di acara tembang-tembang kenangan, ya, tembang-tembang nostalgia, tembang-tembang dangdut, tangling, campur sari dan lain sebagainya. Oke dah, apa kabar malam hari ini, siang hari ini, pokoknya mah entah waktu kapan di sana, gitu ya. Bersama Uwamuhi malam hari ini, siang hari ini, tentu saja dengan acara kopi pagi misalnya. Tentu saja didukung oleh herbal yang menyehatkan. Tentu saja herbal ini terbuat dari bahan herbal dan rempah-rempah Nusantara. Di antaranya ada daun kelor, ada daun sirsak, dan juga ekstrak kulit manggis. Kaya akan manfaat, kaya akan nutrisi, dan juga tentu saja ini kaya dengan antioksidan. Tentu saja bermanfaat untuk kesehatan tubuh Anda. Dorong lagunya. Oke sahabat, di tangan Uwamuhi sekarang ada buku, yang mana buku ini adalah buku yang
menerangkan manfaat bawang putih misalnya, ya, bawang putih. Ternyata pemirsa, bawang putih ini selain daripada juga untuk bumbu masakan, ternyata mengandung antivirus. Wah, antivirus. Kalau zaman dahulu, ini bawang putih suka dicantolin di bayi-bayi kalau bayinya mau diajak kondangan, mau diajak main ke rumah tetangga, itu sudah umum, sudah biasa, sudah ilahar, pasti ada bayi itu di dadanya, di bajunya dicantelin bawang putih. Kenapa sebab? Nah, ini dia pemirsa yang menarik ya. Karena katanya biar enggak diganggu kuntilanak. Tuh, dorong backsoundnya biar seru. Loh, kok gitu? Kok bisa? Bisa menurut pada zaman itu. Namun sekarang sudah ditepis, sudah tidak zamannya lagi. Akan tetapi ternyata bahasa kuntilanak pada zaman dulu itu, menurut wawasan mereka, menurut penyampaian mereka, hanya mentok sampai kuntilanak. Padahal ya, setelah diuji secara klinis, diteliti oleh para ahli yang kuliahnya tahun lebih, bawang putih ada antivirus sebenarnya. Hanya saja pada waktu itu orang tua kita tidak mengenal virus. Walaupun sudah mengenal, mungkin tidak akan diterima oleh masyarakatnya pada waktu itu apa itu virus. Maka dengan alasan jitu supaya mereka menempelkan bawang putih di bajunya bayi itu supaya tidak kena virus, maka ditakut-takutinlah dengan bawang putih. Dengan takut kuntilanak, maka diturut. Padahal itu adalah supaya menghalau virus. Begitu pemirsa, sahabat subscribe ya. Mudah-mudahan apapun yang disampaikan oleh Uwa Muhi bermanfaat buat para pemirsa di rumah ataupun para pemirsa sahabat subscribe semua ya. Sambil ngonten, sambil apalagi tutorial, dan mudah-mudahan celotehan ini sedikit bisa menambah pengetahuan. Oke? Supaya tidak jenuh, supaya sembara ruang dengar kita. Bagaimana kalau kita putarkan lagu? Setuju gak? Ini dia lagunya. Klik, dorong. Gitu. Itu pemirsa, sahabat subscribe ya, buat kalian anak muda mudi yang mau siaran. Jadi walaupun keterbatasan suara, kita harus cerdas, harus cermat, cari tema siaran supaya menarik gitu. Dan harus diingat, pendengar radio itu tidak hanya melulu misalnya cuman supir, enggak. Ada pedagang bakso, ada pedagang lontong, ada juga orang-orang kantoran, ada juga ibu-ibu di warung. Kita harus cakruk ke sana, harus nyelup gitu, harus memahami apa yang sedang mereka pikirkan, apa yang sedang mereka lakukan, keluhkan. Kita itu harus seolah-olah tahu dan kita menjadi mereka. Dan apapun yang kita sampaikan, seolah-olah itu mereka yang curhat, seolah-olah mereka yang berbicara di radio. Jadi mereka anggut-anggut tahan. Segitu aja ya. Sementara konten ini yang membuat bingung robot, biarin aja robotnya bingung. Sing penting kita nggak boleh bingung, karena yang nontonin YouTube pasti orang yang punya kuota. Ya kan? Assalamualaikum.